Para petani ini benar-benar nekat. Mereka mengalihkan banjir dari pegunungan langsung ke sawah mereka sendiri yang siap panen. Melihat ribuan hektar tanaman hancur, para warga justru saling berpelukan dan menangis haru. Semua ini mereka lakukan demi menyelamatkan 13 anak laki-laki yang terjebak di dalam gua. Ini adalah kisah nyata dari musim panas 2018. Untuk merayakan kemenangan pertandingan, seorang pelatih sepak bola mengajak timnya menjelajahi gua Sleeping Lady. Tanpa diduga, tak lama setelah mereka masuk, hujan deras tiba-tiba turun. Dalam hitungan menit, air dan lumpur membanjiri gua dengan sangat cepat. Namun, anak-anak itu sama sekali tidak menyadarinya dan terus bermain semakin dalam ke dalam gua. Mereka tidak tahu bencana besar sedang mendekat. Para orang tua yang menunggu mulai panik karena anak-anak belum juga kembali. Hingga larut malam, mereka akhirnya menemukan sepeda anak-anak di pintu masuk gua. Saat itu, gua sudah dipenuhi air. Para orang tua berteriak memanggil dari luar, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mengetahui mereka terjebak, wali kota segera memerintahkan pasukan khusus untuk melakukan penyelamatan. Tanpa membuang waktu, tim langsung bersiap dan menyelam ke dalam gua. Mulai dari ruang ketiga, sekitar 800 meter dari pintu masuk, mereka memasang tali penunjuk arah untuk terus maju. Namun, medan di dalam air sangat rumit, dipenuhi stalaktit tajam dan airnya keruh oleh lumpur. Jarak pandang hampir nol. Bahkan bagi tim profesional sekalipun, bergerak di dalamnya sangat sulit. Setelah 4 jam perjuangan, mereka baru menempuh sekitar 1.600 meter. Pukul 5 pagi, mereka tak bisa melanjutkan lagi. Beberapa anggota hampir kehilangan nyawa dan tim terpaksa mundur. Saat itulah, wali kota menyadari betapa serius situasinya. Ia pun mengirim permintaan bantuan ke seluruh dunia. Puluhan pompa air besar didatangkan untuk menguras air dari dalam gua. Namun hujan yang terus turun siang dan malam membuat usaha itu terasa sia-sia. Seorang insinyur akhirnya menemukan penyebabnya. Air hujan terus masuk melalui celah-celah gunung, membuat air di dalam gua terus naik. Satu-satunya cara adalah mengalihkan aliran air itu ke sawah di bawah yang siap panen. Mengetahui nyawa anak-anak dipertaruhkan, para warga langsung setuju tanpa ragu. Mereka bahkan ikut membantu menutup lubang dan membuat saluran air. Dengan kerjasama semua orang, akhirnya kenaikan air berhasil dihentikan. Namun, karena struktur gua yang sangat rumit, menguras air sepenuhnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Anak-anak itu tidak mungkin bertahan selama itu. Sementara itu, 5 hari telah berlalu. Harapan mulai memudar. Beberapa orang tua bahkan hanya berharap bisa menemukan anak mereka kembali. Semangat tim pun mulai turun. Di saat itulah, seorang penyelam ahli bernama Carl melihat berita ini. Tanpa ragu, ia langsung menghubungi rekannya, Jack. Mereka pun berangkat malam itu juga menuju lokasi. Tanpa sempat beristirahat, mereka langsung bersiap dan masuk ke dalam gua. Mengikuti tali penunjuk arah milik tim sebelumnya, mereka terus maju. Namun, kondisi di dalam jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Arus air yang deras membuat pergerakan sangat berat. Stalaktit tajam bisa merusak peralatan kapan saja. Setelah 4 jam menyelam penuh perjuangan, mereka akhirnya mencapai titik percabangan tali. Saat mereka berhenti sejenak untuk bersiap melanjutkan, tiba-tiba dinding gua runtuh. Gelombang air dan batu langsung menghantam mereka.